Halo pemirsa Jobos TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber yang inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jobos TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber bintang tamu yang sudah ada di samping saya ya. Kebetulan kemarin juga sudah kita adakan Radar Madiun Awards 2024. Pastinya kalau misalnya teman-teman semuanya nonton, apalagi di streaming ya, via streaming YouTube live-nya kita, pasti nggak asing sama penampilan musik yang sudah memeriahkan Radar Madiun Awards 2024 ya. Ada satu band yang menyanyikan berbagai macam lagu-lagu yang dikemas dengan apik musik keroncong ya. Jadi kita sudah ada vokalisnya di sini, di mana beliau ini adalah vokalis dari band itu. Langsung saja ini dia Kakak Faisal Dro dari Sukoronco. Halo Mas Tori. Halo Selamat datang. Akhirnya datang juga ya ke Jobos TV ya. Terima kasih banyak Mas Faisal sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang ternyata di belakang tadi kita ngobrol ya, jobnya banyak banget. Alhamdulillah. Jadi kemarin tuh sempat ngundur jadwal ya kita. Ya, harusnya kan hari Senin ya. Iya. Senin. Tapi ternyata hari ini baru bisa kesini karena emang, waduh, ternyata duitnya Sukoroncong banyak sekali. Amin. Iya loh, ternyata ya. Sepertinya memang banyak yang nikah juga ya, nikahan, acara-acara nikahan, acara-acara ya pemerintahan banyak banget dan akhirnya banyak yang melirik Sukoroncong ini untuk bisa perform ke acara-acara mereka. Terima kasih banyak loh Mas Faisal ya sekali lagi. Sama-sama Mas Tori. Ya, kita ngobrolin Sukoroncong dulu deh ya sebelum kita membahas kemarin Radar Madiun Awards. Sukoroncong ini kan satu hal yang unik ya buat saya. Anak-anak muda tapi memainkan musik keroncong. Yang notabene musik keroncong itu ya mungkin masih dianggap musiknya orang-orang tua gitu. Tapi ternyata bisa ya dikemas secara lebih casual, lebih muda gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh Sukoroncong itu. Jadi Sukoroncong itu sebenarnya kalau dibilang orkes keroncong ya iya. Terus band ya iya. Band ya iya. Terus juga komunitas juga iya. Oh iya? Iya. Oke. Terus juga kalau dibilang band yang all genre itu juga iya. Oke, siap. Oh, kok saya tertarik ke komunitasnya. Ini maksudnya gimana kalau komunitas? Jadi Sukoroncong itu sebenarnya kan awal dibentuk itu memang wadah dari teman-teman di lingkungan itu. Jadi ada suatu kelurahan Josenan. Itu ada satu RT yang teman-teman muda itu setiap hari ngumpul ketika malam begadang seperti itu, terus pada akhirnya daripada begadangnya itu tidak menjadi manfaat, akhirnya menjadi mudorot. Akhirnya teman-teman ini membentuk salah satu suatu grup gitu untuk melestarikan musik keroncong, dan kebetulan dari orang tua dari pemuda ini memang dulunya memang pemain musik keroncong. Akhirnya menurun ke anak-anak ini. Suka musik keroncong dan akhirnya membuat Sukoroncong ini. Gitu. Itu sejak tahun berapa berarti Mas Faisal? Itu sekitar tahun 2017. Jadi awal di bentuk Sukoroncong itu selain dari ya 7 tahun. Kan? Ya 7 tahun 8 tahun. Ini tahun ini 8 tahun. Keren. Bulan ini 8 tahun. Oh, oke. Jadi Sukoroncong itu selain dari pemuda yang begadang tanpa sebab dan tanpa hasil itu. Ya, dan minum-minum itu. Enggak ya. Enggak, maksudnya sebelumnya minum-minum terus habis itu minumnya teh. Minumnya teh, kopi kan. Memang saya harus memperbaiki dan meluruskan kata-kata Mas Tori. Maksudnya gara-gara Sukoroncong ini semuanya diarahkan lebih positif. Ya, lebih positif. Jadi pada saat itu ketika teman-teman muda dari Kelurahan Josenan itu satu RT itu begadang terus, dan kebetulan waktu begadang itu mendekati waktu Agustus seperti ini. Terus ada pengumuman atau apa ya namanya? Ada desas-desus katanya akan ada panggung hiburan di RT tersebut. Iya. Biasa Agustusan lah ya. Ya, dan ini kan Agustus ya. Berarti bulan ini Sukoroncong ulang tahun ya? Ulang tahun. Keren. Tanggal berapa berarti? Tanggalnya itu kita
balik ke cerita tadi. Jadi ketika teman-teman Sukaroncong itu mendengar ada panggung hiburan di Agustusan, mereka pengen menampilkan suatu hal yang berbeda dan kebetulan mereka tadi sudah membahas mau membentuk grup keroncong. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus mereka segerombolan anak muda ini berani tampil di warga masyarakat RT-nya menampilkan lagu-lagu keroncong dan musik keroncong. Apalagi musik keroncong itu juga cukup identik dengan musik-musik perjuangan, betul ya? Keroncong perjuangan kan ada kan ya? Ya, Sepasang Mata Bola, Haryati, seperti itu kan. Menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan juga, pahlawan juga, seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya lanjut? Berarti kan panggung pertama kan? Panggung pertama. Hitungnya mulai panggung pertama 17 Agustus 2017. 2017. Terus akhirnya kok lanjut terus ngejob kemana-mana, akhirnya kenapa pada akhirnya bisa komitmen? Pada saat itu ketika tampil di panggung hiburan 17 Agustus itu ya, Mas Tori ya, itu ada keluarga, salah satu keluarga yang melirik Sukaroncong, dan kebetulan keluarga tersebut itu mau ada hajatan, mau nikahin anaknya. Dia mau teman-teman Sukaroncong ini tampil di pernikahan anaknya. Dari situ juga, dari pernikahan anak tersebut, setelah tampil di situ, ada temennya dari yang tadi, yang ngundang tadi, juga ngundang di pernikahannya anaknya dia. Jadi Sukaroncong itu kok bisa sampai seperti ini jobnya itu ya dari kalau bahasa marketingnya word of mouth, mulut ke mulut. Iya. Ini ya, kalau ibarat kata orang Jawa itu getok tular. Kayak lu Sukaroncong, kayak gitu. Akhirnya menjadi satu pembahasan yang menarik dan pada akhirnya diundang kemana-mana gara-gara getok tular itu tadi ya, dari mulut ke mulut itu tadi. Dari mulut ke mulut itu maksudnya ngobrol ya, bukan gini ya. Oke, semakin menarik membahas Sukaroncong karena saya selalu tertarik dengan pergerakannya Sukaroncong karena pada akhirnya mereka masih terus konsisten membawa musik keroncong ini lebih milenial, lebih muda, lebih dekat dengan anak-anak muda pastinya. Segmen berikutnya nanti akan kita bahas juga terkait Radar Madiun Awards 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kakak Faisal Dro dari Sukaroncong. Ya. Kemarin di Radar Madiun Awards ya, salah satu ajang penghargaan yang juga diinisiasi oleh Jawa Pos Radar Madiun, kita memang membuat satu momen apresiasi di mana kita memberikan penghargaan untuk sosok-sosok yang juga memberikan karya, dedikasi dan kebermanfaatannya untuk masyarakat. Dan kemarin Sukaroncong menjadi the one and only satu-satunya penampil di situ yang menghibur banyak sekali tamu-tamu yang kemarin hampir 6 kepala daerah di seluruh Madiun Raya datang. Ada ketua DPRD juga, ada para mitra bisnis dan lain-lain. Rasanya gimana Kak Faisal kemarin bisa manggung di Radar Madiun Awards 2024? Dari saya rangkum dari perkataan teman-teman itu sangat merasa terhormat bisa hadir di Radar Madiun Awards, apalagi dihadiri kepala daerah se-Eks-Karasidenan Madiun ya. Iya, betul. Memang luar biasa sekali tentunya dan ketika Sukaroncong kan tampil di opening dan juga closing. Betul. Pada saat nah ini cuplikannya kemarin nih ya. Nah itu saya gendut. Saya tahu sih, iya. Terus. Pas saya kan kami kan Sukaroncong tampil di pembukaan dan juga penutupan. Betul. Pas waktu di tengah-tengah acara itu saya lihat, wah ini awards-nya sudah kayak awards standar internasional. Yes. Apa aja nih? Dari bumpernya ada aja. Iya. Itu betul. Luar biasa sih, kreatif sekali Radar Madiun. Jawa Pos TV. Untuk Radar Madiun Awards. Terus kalau ngomongin tampil di depan tokoh-tokoh publik nih, Kak Faisal, ini kan
Saya yakin ini bukan pertama kali ya, pasti beberapa kali juga pernah gitu. Kemarin kan sebenarnya hampir ya, saya nggak ngomong semua kepala daerah di seluruh Madiun Raya, tapi hampir beberapa tokoh-tokoh penting tuh ada di situ. Ketua DPRD, mitra bisnis, banyak. Kalau sebelum-sebelumnya pernah manggung di depan tokoh-tokoh siapa aja misalnya? Kalau di wilayah ex-Karesiden Madiun itu kecuali Ponorogo dan Pacitan sudah pernah semua. Oh iya? Daerah. Ya. Oke. Terus Berarti di depan Bupati Magetan, Bupati Ngawi, terus Bupati Madiun, Wali Kota Madiun. Sampai karena saking seringnya tampil di depan Wali Kota Madiun, teman-teman Sukorencong itu pernah dibilang gawan kotae Pak Maidi. Masa iya? Iya. Sampai kayak gitu? Sampai kayak gitu. Karena pernah dulu itu waktu new normal setelah Covid, itu teman-teman Sukorencong itu ikut Pak Maidi itu 2 bulan kalau nggak salah. Itu seminggu itu manggung 4 kali. Gokil. Ikut Pak Maidi. Akhirnya bisa beli mobil itu ya. Karena duitnya banyak banget kayaknya. Oke. Kalau mobil itu warisan dari mertua ya. Oh, warisan dari mertua. Tapi pada akhirnya karena intensitas manggung yang sebegitu seringnya akhirnya ada anggapan seperti itu. Ya, Padahal enggak ya? Enggak. Faisal ya? Karena memang dulu waktu pertama kali tampil di depan Pak Maidi itu mungkin Pak Maidi suka ya sama teman-teman. Iya. Karena konsepnya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Terus ini Nah, ini menarik ya. sama Abah Kirun. Ya, apakah pada akhirnya bisa menimbulkan pertanyaan juga nih. Apakah masuk dalam Patski juga? Kalau dibilang masuk dalam Patski, kita lebih tepatnya dibimbing sama Patski. Oh gitu? Iya. Dibimbing dalam hal apa misalnya? Karena kita kan kalau dibilang terjun di dunia hiburan ini kan baru seumur jagung ya Mas Tori ya. Ya lumayan lah, 8 tahun loh. Tapi kan dibandingkan dengan Patski, Abah Kirun, oh kan iya, pengalamannya lebih banyak beliau. Kita iya. belum tahu gimana cara menghadapi, gimana caranya ngasih ibaratnya harga untuk Sukorencong itu kalau di luar itu seperti apa, karena setiap daerah itu berbeda-beda Mas Tori, karena akomodasi dan lain sebagainya itu harus dihitung. Betul. Sebelumnya teman-teman Sukorencong nggak tahu kalau nggak dibimbing sama Patski. Itu awalnya bisa masuk ke lingkaran Patski itu diajak atau teman-teman Sukorencong memang sudah ada networking di situ sebelumnya atau gimana? Awalnya itu pas waktu reguleran di salah satu Pujasera miliknya Kabupaten Madiun. Beliau Abah Kirun di situ, terus lihat Sukorencong. Beberapa hari kemudian di calling untuk ngisi acara waktu itu ulang tahunnya cucunya Abah Kirun. Nah setelah itu baru sering diajak Abah Kirun. Oh gitu, dan akhirnya cukup intens untuk ke sana untuk diberikan bimbingan juga, sharing-sharing dan tampil juga ya di Patski juga ya. Oke. Nah, terus mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik nggak sih Kak Faisal terkait manggung? Ini kan juga udah kemana-mana ya. Oh paling jauh kemana? Paling jauh Surabaya pernah, Wonogiri, Sragen. Oke. Terus ya pernah mau diundang ke Lampung. Lampung? Ya. Wow. Tapi hampir. Kenapa nggak jadi? Covid. Oh, ya gara-gara Covid ini. Kurang ajar memang. Padahal udah deal, udah DP, udah deal harganya. Akhirnya DP-nya gimana? DP-nya ya hangus. Enak dong Magabut. Iya dong, enak dong ya Magabut ya. Udah di DP, nggak jadi ke Lampung nih. Tapi ya walaupun gitu ya pengalaman ke sana akhirnya hilang ya. Karena sepertinya kalau kita ngomongin musik keroncong tuh semuanya, maksudnya musik keroncong tuh sebenarnya nggak identik dengan Jawa kan dia, bisa kemana-mana lah bisa ya. Kemana-mana. Jadi musik keroncong itu sebenarnya musiknya aja yang keroncong. Lagunya bisa apa aja. Lagunya bisa apa aja. Nah ngomongin musik nih sekarang, kalau yang dimainkan Sukorencong sendiri lebih ke kan sekarang lagi banyak lagu-lagu pop Jawa ya, yang dangdut, yang kekinian lah ya. Apakah juga memainkan itu? Atau ambiar ya, kalau istilahnya itu ambiar atau dangdut kontemporer lah. Tapi kalau ngomongin musik keroncong yang dulu-dulu kan keroncong perjuangan, Larasati kayak gitu, itu bagaimana menggabungkan musik-musik itu di Sukorencong? Awalnya dulu Sukorencong terjun di dunia musik itu yang dibawain ya lagu keroncong-keroncong lama. Oke. Cuma karena job akhirnya nggak terlalu banyak, kita
akhirnya membawakan lagu-lagu pop ambiar itu. Setelah itu, karena diupload ke TikTok dan kita TikTok Viral. sudah 120.000 follower. Oh, Pernah paling banyak itu 4 juta view di TikTok. 4 juta view. Ya. Gokil. Akhirnya ya udah kita bawain lagu pop ambiar versinya Sukoroncong. Oh, keren. Berarti saya soalnya dulu tuh sempat tahu ada keroncong tuh yang dia tuh bawain lagu-lagu barat, tapi dikeroncongin kayak misalnya Whitney Houston. Ya. Itu bisa juga dikeroncongin. Bisa. Gokil. Keroncong Larasati itu yang gimana sih? Dia? Keroncong Larasati itu dia grup musik, Mas. Oh, Yang tampil grup di musik. salah satu TV swasta di bukan sana. bukan ini ya, bukan genre. Bukan sub genre. genre dari keroncong itu ya. Kalau sub genrenya dari Sukoroncong itu bossa nova itu juga sub genrenya Sukoroncong. Bisa ternyata. Iya. Kan sebenarnya bossa nova kan sub genrenya jazz. Ya. Tapi juga sering dibawakan dalam versi keroncong tapi bossa nova juga. Keren. Dan udah punya studio sendiri ya. Iya. Udah sering konten sendiri juga ya. Udah punya lagu sendiri? Udah punya lagu sendiri dan nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Ya, karena tentunya Sukoroncong saya juga penasaran banget terkait karya-karyanya karena nggak mungkin juga dong terus-terusan nyanyiin lagu orang tapi nggak ada karya, ternyata ada karyanya. Jadi jangan kemana-mana, segmen berikutnya akan kita bahas, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Kak Faisal Sukoroncong ya. Oke, Kak Faisal Sukoroncong ini sudah 8 tahun, sudah banyak panggung juga yang pernah dihadapi lah ya, mulai dari panggung kecil, apalagi di awal-awal juga panggung 17-an ya kan, semakin besar sampai kemarin di Radar Madiun Awards dengan ya konsep yang semewah itu mungkin ya, kurang lebih ya. Pastinya punya karya sendiri dong. Nah, ini ceritain dong karyanya. Sukoroncong itu punya lagu. Satu lagu itu judulnya agak nyeleneh karena memang kan pasar lagu-lagu kita rilisnya lagu pop Jawa, Mas. Oke. Karena memang pasarnya lagi lagu pop Jawa. Betul. Lagi tinggi-tingginya lah. Itu kita rilis lagu judulnya agak sedikit nyeleneh biar teman-teman netizen itu mau melihat clickbait lah. Oh iya. Judulnya itu Tresno Wit Gedang. Tresno Wit Gedang. Oke. Kenapa kok Tresno Wit Gedang? Gedang? Karena gedang itu atau pohon pisang itu punya jantung tapi nggak punya hati. Ngono ya Pak Ya. ya. Oh ini. Ya. Ini video klipnya? Ya. Oh sudah bikin video klip juga? Sudah bikin video Luar klip. biasa. Ini kapan ini produksinya? Produksinya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh atau sudah 2 tahun yang lalu. Oke. Ini tapi tetap dengan konsep pop Jawa. Ya pop Jawa tapi musiknya ada keroncongnya juga. Tetap keroncong ya? Ya. Bukan dangdut ambiar ya? Iya. Ya ada dangdut ambiarnya cuma Oh, di awal campur. kita keroncong. Jadi ini video klip ini lagu ini tuh ada pop Jawa, ada keroncong, ada langgamnya juga. Musiknya. Mencampurkan Ya, banyak musik berarti ya. Itu yang bikin siapa? Bareng-bareng atau? Oh, kalau musiknya bareng-bareng, kalau liriknya dari saya. Oke. Terus video klip itu dari admin TikToknya Sukoroncong. Admin TikToknya Sukoroncong itu yang bikin TikTok sampai 120.000 follower itu juga adminnya Madiunai. Oh, alah, saya pasti kenal ya. Si tangan-tangan. Saya pasti kenal ya. Tangannya canggih sekali. Iya. Berarti dia cukup kerjanya bagus juga ya. Iya. Sekarang sudah pindah ikut orang lain jadi. Oh gitu. Oh, iya. Zen. Ya. Anda sekarang sudah ikut ya itu. Iya. Kapan kembalinya Mas Zen? Anda sudah berpolitik ya. Iya. Oke, jadi melalui media sosial tentunya nyatanya cukup efektif untuk memasarkan sekali. Sukoroncong ini. Saya hampir lupa tadi tanya. Untuk personilnya, Mas Faisal, dari awal sampai akhir ini masih tetap awet atau bongkar pasang juga, keluar masuk juga? Kalau karena kenapa Termasuk Mas Faisal nih? ya, kenapa saya bilang tadi komunitas, Mas? Jadi
teman-teman Sukoroncong itu sebenarnya kalau dibilang anggota itu anggotanya banyak. Oke. Cuma kalau anggota inti itu ada sekitar 10 sampai 13 orang aja. Anggota inti adalah personil bandnya berarti? Ya, personil band tetapnya. Oke. Kalau yang edisional itu banyak. Dan kita tidak pernah kalau dibilang ini dipecat, ini nggak dipakai itu nggak pernah. Oke. Jadi kita tawarkan ini ada job, kalau kamu mau ya yuk, kalau enggak ya udah gitu. Yang Maksudnya, edisional. oh ya, tapi masih dalam lingkup komunitasnya Sukoroncong Ya, kan? Oke. Karena biasanya gini, Mas Faisal, ini aku juga penasaran juga ya. Beberapa band, khususnya yang reguleran di Madiun itu dia bisa memecah. Ketika misalnya ada satu hari di mana ada 2 atau 3 event yang notabene ngundang band ini, dia bisa mecah nih. Dia bisa ngambil beberapa pemain dari luar untuk tetap atas namanya band ini. Ya. Apakah Sukoroncong juga gitu? Sukoroncong itu juga seperti itu, pernah satu hari itu 11 tempat. Oke. Maksudnya di satu momen yang sama, di jam yang sama? Di satu hari. Di satu hari? Di satu hari. Jadi untuk tim inti itu nggak pernah disebar, Mas. Oke. Jadi tim inti itu ya siapa yang pertama ngejob ya kita pakai tim inti. Oh, kita gitu. ajukan tim inti. Oke. Nanti kalau ada yang lain terus pada akhirnya kalau dibilang bahasa Jawanya tempuk, itu kita pakai teman-teman yang lain. Oke. Grup musik yang lain. Oh, tapi tetap memakai nama Sukoroncong? Ya. Oh, oke. Tapi vokalisnya otomatis ya bukan Kak Faisal atau Mbak Aldina. Karena memang Tapi bukan Sukoroncong dong berarti? Kenapa Sukoroncong itu pakai edisional, sering pakai edisional kayak drum, keyboard dan lain sebagainya. Biar mereka yang kayak keyboard itu punya grup sendiri. Oke. Terus tukang drumnya punya grup sendiri. Mereka kan player drum sama keyboard ini kan sudah pernah terpampang di Sukoroncong. Jadi masyarakat pasti menganggapnya ini juga Sukoroncong. Dan Part of Sukoroncong ya. Part of Sukoroncong. Dan kalau di weddingan itu yang penting adalah kita punya plakat banyak biar bisa jual grup banyak. Plakat papan nama. Yang dikasih di stand book itu. Tetap Sukoroncong. Iya. Oke. Jadi itu ya strategi bisnis yang menarik. Jadi bisa disebar itu. Jadi coba kapan-kapan dikerjain aja nih Sukoroncong dalam satu hari 14 titik di jam yang sama gitu ya. Ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta. Boleh disikat? Boleh ya, disikat. Boleh. Anda sebar itu personilnya masing-masing ya kan. Mumet weh. Tapi duitnya akeh. Yaitu Sawang Sinawang. Sawang Sinawang. Tapi kalau kita ngomongin eksistensi musik keroncong nih Mas Faisal, ini juga menarik bahwa ya sekarang memang lagi boomingnya musik-musik pop Jawa kontemporer yang dia memadukan Jawa, ambyar, campur sari, dangdut. Tapi untuk keroncongnya yang keroncong asli, ini seperti apa eksistensinya untuk di industri musik Indonesia saat ini? Kalau saya bilang itu kalau musik keroncong itu lebih penikmatnya itu eksklusif. Oke. Jadi nggak semua orang itu suka musik keroncong. Tapi semua orang bisa menikmati musik keroncong. Ya. Dan kalau dilihat dari komen-komenan TikToknya Sukoroncong yang ketika Sukoroncong itu membawakan lagu keroncong-keroncong asli, itu saya lihat itu juga banyak teman-teman muda yang suka musik keroncong. Bahkan ketika ada yang request lagu asli keroncong, itu padahal saya nggak tahu. Tapi teman yang request ini, yang komen request ini tahu dia. Dan tak lihat itu masih muda banget, di bawah saya umurnya. Gokil. Berarti sebenarnya si teman-teman yang muda-muda ini juga ngikutin. Iya. Oke. Contohnya apa waktu itu yang di request? Kayak Dewi Murni itu saya nggak tahu. Terus banyak sebenarnya lagu-lagu keroncong itu saya nggak tahu. Saya itu cuma bisa menyanyikan lagu keroncong, tapi lagu-lagu keroncong yang lama-lama itu sebenarnya kurang tahu. Tapi pada akhirnya setelah ikut Sukoroncong ini banyak juga karena di request akhirnya terpaksa ngapalin, akhirnya suka dan akhirnya tahu. Oke, jadi bukan hanya menjadi satu tempat untuk mencari nafkah saja di musik ya di Sukoroncong, tapi akhirnya suka. Ya, akhirnya suka. Itu yang penting. Kalau suka tuh ya pada akhirnya mau ada effort. Iya, betul. Ada effort, ada usaha untuk belajar juga keroncong. Karena jujur nih, saya juga suka banget sama keroncong, Mas Faisal. Tapi memang
yang saya dengerin emang keroncong-keroncong yang Lawas, lama-lama ya. ya, kayak si Pasang Mata Bola. ya yang keroncong perjuangan gitu, Ariati, Jembatan Merah, yang cocok banget juga untuk mengisi 17 Agustus gitu. Ya. Oke, terakhir mungkin harapan ke depan untuk musik keroncong di Indonesia atau di Madiun Raya lah ya, yang deket-deket apa? Mungkin ada advice atau masukan juga untuk teman-teman yang muda-muda ini untuk bisa mendengarkan musik keroncong atau memberikan apresiasi lebih ke musik keroncong atau seperti apa? Silahkan, Mas. Jadi buat teman-teman muda semuanya yang ada di Madiun dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia, kami tidak memaksa Anda untuk menyukai musik keroncong, tapi bagi Anda yang suka musik keroncong, ayo dengerin, ayo lestarikan, ayo kita bawa musik keroncong ini sampai nanti anak cucu kita. Ya, seperti itu. Mantap banget. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Mas Faisal terima sudah kasih, Mas Tori. mampir ke Jawa Post TV. Sukses terus untuk Sukoroncong. Amin, ya. amin, amin. Saya juga sebenarnya berkoneksi dengan teman-teman Sukoroncong ini juga nggak baru-baru ini, dari beberapa tahun yang lalu Ya, sebenarnya kita sering ketemu, dan saya pernah ke studionya juga di Josenan ya. Sukoyono. Nah, mana? Sukoyono. Sukoyono. Itu juga bakal nama Sukoroncong Sukoroncong, kan? ya. Nah, Sukoyono suka Sukoroncong. keroncong. Ya benar. Iya, makanya itu sempat mampir, dan waktu itu lagi bikin konten juga malam-malam ya, ternyata udah punya studio sendiri. Makanya udah kaya raya sebenarnya. Bosnya yang kaya raya ya. Terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke Jawa Post TV, Ya, terima dan kasih, Mas Tori. semoga nanti di momen-momen Radar Madiun Awards di tahun-tahun berikutnya tetap undang Sukoroncong. Ya. Itu kan harapan Anda? Ya semoga bisa dikolaborasikan dengan orkestra ya. Oh, Sukoroncong. bisa. Oke, pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak obrolan kita untuk hari ini bersama dengan Kak Faisal Drew sebagai vokalisnya Sukoroncong yang keren banget kemarin tampil di Radar Madiun Awards 2024, dan pastinya buat teman-teman juga yang pengen dengerin Sukoroncong, oh ya, bisa di Spotify pasti udah ada ya, YouTube. Yang lagu tadi sudah ada. Tadi sudah ada. Kalau misalnya pengen ketemu Sukoroncong, ngelihat performnya regulernya di mana? Untuk saat ini belum ada, tapi kalau teman-teman pengen update regulernya Sukoroncong atau Sukoroncong mau di mana, bisa di follow aja Instagram Sukoroncong di @sukoroncong.official. @sukoroncong.official, dan pastinya lestarikan terus musik keroncong di Indonesia, khususnya cintai musik apapun itu genrenya, karena pastinya musik merupakan satu bahasa universal yang bisa menyatukan kita semuanya. Khususnya untuk keroncong, pokoknya gayeng banget kalau didengerin ya. Nanti saya kalau nikah juga mau undang Sukoroncong. Oke, siap. Pokoknya masih banyak sekali narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan untuk episode-episode berikutnya di Obrol-Obrol. Jadi pastikan terus untuk mengikuti Obrol-Obrol setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda pamit, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!